Seorang anak laki-laki setiap pagi ketika bangun, wajahnya selalu dibalut dengan perban. Dia begitu tampan sampai-sampai orang-orang yang melihat wajahnya bisa mati seketika. Saat dia lahir, 3 dokter yang membantu persalinan meninggal di tempat setelah melihat ketampanannya. Benar-benar setampan itu, sampai orang-orang bisa mati hanya dengan melihatnya. Orang tuanya sangat ketakutan, takut kalau ada orang lain yang juga akan mati. Karena itu, mereka membawanya ke sebuah desa terpencil. Dan sejak usianya 3 tahun, mereka mulai membalut wajahnya dengan perban. Wajah di balik perban itu seperti ciptaan dewa, tapi hidup bersembunyi dari orang-orang membuatnya sangat sedih. Orang tuanya berkali-kali memanggil konselor untuk membantunya secara mental. Namun seorang psikiater tidak percaya bahwa seseorang bisa mati hanya karena melihat orang yang terlalu tampan. Dia memaksa untuk melihat wajah anak itu. Tapi begitu perban dibuka, psikiater itu langsung meninggal di tempat. Nama anak laki-laki itu adalah Edward. Dia selalu bertanya-tanya, jika orang yang wajahnya biasa saja bisa jatuh cinta, kenapa dia tidak bisa? Suatu hari dia meminta temannya Jack untuk memukul wajahnya dengan batu bata. Berharap wajahnya bisa rusak dan dia bisa menjadi orang biasa. Tapi bahkan batu bata pun tidak bisa merusak ketampanannya. Dia tetap terlalu tampan. Kalau menjadi tampan itu sebuah kejahatan, maka Edward adalah penjahat terbesar. Siapapun yang melihat wajahnya, baik wanita, pria, orang tua, atau anak-anak, semuanya langsung meninggal. Suatu hari Jack mengenalkannya pada seorang gadis. Edward memberinya sapu tangan spesial. Tapi si gadis tidak tertarik pada wajah Edward yang terbalut perban. Saat itu ada seorang pria lain yang mulai mengejek Edward dan memaksanya ke meja, menghina dan merendahkannya. Si gadis pun pergi meninggalkan Edward. Setelah mengalami kegagalan cinta, Edward sangat hancur. Dia pergi ke sebuah jembatan berniat untuk bunuh diri. Namun, seorang gadis bernama Susan muncul. Dia mengatakan bahwa jembatan itu hanya setinggi 2 meter. Kalau melompat tidak akan mati, hanya akan patah tulang. Sikap humor Susan memberi Edward sedikit semangat untuk hidup. Susan lalu membawanya ke sebuah panti jompo, di mana nenek Susan mengobati luka Edward, dan setelah mendengar kisahnya, mereka semua sepakat untuk menulis sebuah novel bersama. Inilah waktu berkualitas yang sesungguhnya. Edward menceritakan